Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Nur Habib, 3 digit NIM dari 103. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jadi pada kali ini saya akan membahas mengenai materi dasar sistem kontrol. Untuk sumber materi ini diambil dari buku Modern Control Engineering karya Katsuhiko Ogata, khususnya pada bab pendahuluan sistem kontrol. Kenapa kita pakai buku ini? Karena buku Ogata adalah salah satu referensi yang digunakan di bidang teknik kontrol. Jadi dasar teori yang kita bahas pada video ini sudah diakui secara internasional. Nah, tujuan pembahasan dasar sistem kontrol ini adalah supaya kita memahami gambaran umum apa itu sistem kontrol, bagaimana prinsipnya, contoh penerapannya, kelebihan serta kekurangannya. Oke, untuk pembahasan yang pertama, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan sistem kontrol. Jadi secara sederhana, sistem kontrol adalah suatu sistem yang mengatur atau mengendalikan suatu variabel agar sesuai dengan nilai yang diinginkan. Contohnya, kalau kita punya AC di rumah, kita atur suhunya dengan remote. Misalkan kita ingin suhunya yaitu 18 derajat, maka sistem di dalam AC akan berusaha menjaga suhu ruangan tetap di angka tersebut meskipun kondisi luar berubah-ubah. Nah, itulah fungsi dari sistem kontrol. Di dunia teknik ini, sistem kontrol sangat luas penerapannya, mulai dari peralatan rumah tangga, kendaraan, industri, robotika, sampai pesawat terbang. Intinya, setiap kali ada sistem yang harus tetap stabil pada kondisi tertentu, di situ ada sistem kontrol yang bekerja. Nah, ketika kita berbicara tentang sistem kontrol, kita juga harus tahu mengenal istilah dari feedback. Jadi, feedback atau umpan balik adalah suatu mekanisme yang membandingkan output dengan input acuan untuk memperbaiki kesalahan atau error. Contoh yang sederhana, misalkan kita lagi mengendarai motor, kita ingin tetap berada di kecepatan misalkan 50 km per jam. Saat kita lihat speedometer ternyata turun jadi 40 km per jam. Maka secara refleks kita akan menambah gas agar kecepatannya tetap 50 km per jam. Sebaliknya, kalau kecepatannya naik jadi 60 km per jam, maka kita akan mengurangi gas. Nah, proses itu adalah contoh feedback yang dilakukan manusia sebagai pengendali. Nah, di dalam sistem otomatis prinsipnya sama, bedanya yang melakukan pengukuran dan koreksi bukan manusia, tapi perangkat elektronik dan algoritma kontrol. Selanjutnya kita masuk ke salah satu metode kontrol yang paling populer, yaitu kontrol PID. Jadi PID adalah singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif. Nah, ini adalah 3 komponen yang bekerja sama untuk memperbaiki error dalam sistem kontrol. Proporsional atau P adalah komponen yang memberikan koreksi besarnya sebanding dengan error saat itu. Jadi kalau errornya besar, sinyal koreksinya juga besar. Namun P saja sering tidak cukup karena biasanya masih ada error yang tersisa. Kemudian integral atau I, itu komponen integral yang bertugas mengoreksi error yang menumpuk seiring waktu. Jadi kalau sistem punya offset atau kesalahan yang tidak bisa hilang oleh P saja, maka komponen I akan menyelesaikannya. Kemudian derivatif atau D. Bagian derivatif melihat
laju perubahan error. Artinya kalau error berubah terlalu cepat, dia akan memberikan reaksi yang mengantisipasi perubahan itu, sehingga sistem akan lebih stabil dan tidak overshoot berlebihan. Nah, gabungan ketiga komponen itu yaitu PID membuat sistem kontrol bisa lebih responsif, lebih stabil dan lebih akurat. Itulah kenapa PID sampai sekarang masih menjadi standar kontrol yang dipakai di berbagai kebutuhan industri. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan sistem kontrol, yaitu yang pertama menjaga kestabilan sistem, yang kedua memastikan variabel sesuai dengan set point, yang ketiga untuk contoh penerapannya itu menjaga suhu ruangan, mengatur tekanan boiler, mengontrol kecepatan motor. Kalau kita simpulkan, tujuan utama sistem kontrol adalah membuat suatu sistem bekerja sesuai dengan kondisi yang kita harapkan. Misalkan menjaga suhu tetap stabil, menjaga kecepatan tetap konstan, menjaga posisi robot sesuai target, dan masih banyak lagi. Tanpa sistem kontrol, mesin atau perangkat yang kita gunakan akan sulit diprediksi dan tidak bisa berjalan sesuai kebutuhan. Jadi kita katakan sistem kontrol adalah otak yang membuat sistem teknis bekerja dengan andal dan tetap stabil. Oke, untuk komponen utama dari dasar sistem kontrol yang pertama adalah set point, yaitu nilai target yang kita inginkan. Kemudian sensor, yaitu membaca kondisi aktual. Ketiga, controller, yaitu mengubah sinyal dan memberi perintah. Dan terakhir, aktuator, yaitu alat yang mengubah kondisinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh sederhana. Jadi untuk contoh sederhana ini adalah dispenser air panas yang kita sering temui sehari-hari. Yang pertama yaitu set point, suhu air yang diinginkan 80 derajat Celcius. Kenapa 80 derajat Celcius? Karena suhu 80 derajat Celcius ini cukup panas untuk membuat teh atau kopi, tapi tidak sampai mendidih sehingga lebih aman. Seperti yang kita jelaskan tadi, set point adalah target atau nilai yang kita inginkan dari suatu sistem. Nah, itu yang diinginkan adalah 80 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah sensor. Termometer di dalam membaca suhu sensor. Jadi, sensor pada dispenser biasanya berupa termometer digital atau termistor yang berfungsi membaca suhu air secara terus-menerus. Kalau suhu air turun, sensor langsung mendeteksi. Kalau suhu air terlalu tinggi, sensor juga akan memberitahu ke sistem. Dan yaitu ketiga, controller. Controller adalah otak dari sistem kontrol. Tugasnya membandingkan nilai set point dengan data dari sensor. Contohnya, kalau sensor membaca suhu air turun menjadi 70 derajat, controller akan memutuskan untuk menyalakan heater supaya suhu naik lagi. Kalau sensor membaca suhu air naik sampai 85 derajat Celcius, controller memutuskan untuk mematikan heater agar tidak terlalu panas. Nah, proses ini bisa dilakukan dengan logika sederhana, bisa juga dengan metode PID seperti tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Intinya, controller inilah yang membuat keputusan kapan harus menyalakan dan mematikan pemanas. Yang keempat adalah aktuator. Aktuator adalah bagian yang benar-benar melakukan aksi fisik untuk mengubah kondisi, atau yang kita sebut sebagai alatnya lah. Nah, pada dispenser air panas, aktuatornya adalah elemen pemanas atau heater. Ketika mendapat perintah dari kontrol untuk memanaskan, heater akan menyalakan dan menaikkan suhu air. Kalau diperintah mati, heater akan berhenti. Jadi, kontrol itu berat otak, maka aktuator adalah tangan dan kakinya yang benar-benar melakukan pergerakan untuk melakukan pekerjaan.
untuk hasil akhir dengan adanya keempat komponen tadi, set point, sensor, kontrol, dan aktuator, maka hasil akhirnya adalah suhu air di dispenser tetap stabil di sekitar 80 derajat Celcius. Kemudian kelebihan dari sistem kontrol. Kalau kita bicara tentang kelebihan sistem kontrol secara umum, ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah sederhana dan mudah diimplementasikan. Sistem kontrol biasanya dirancang agar mudah digunakan, bahkan di perangkat sehari-hari seperti dispenser air, AC, setrika, atau kulkas. Sistem kontrol sudah bisa bekerja tanpa harus diprogram ulang oleh penggunanya. Yang kedua, biaya relatif murah, banyak tersedia di industri. Karena teknologi sistem kontrol sudah berkembang pesat, komponen-komponennya seperti sensor suhu, microcontroller, atau aktuator sekarang mudah didapat dengan harga terjangkau. Nah, itulah yang menjadi sistem kontrol banyak digunakan di industri maupun peralatan rumah tangga. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan untuk berbagai jenis sistem seperti suhu, tekanan, kecepatan, level cairan, dan lain-lain. Nah, sistem kontrol bisa diaplikasikan di banyak hal, yaitu seperti mengatur suhu ruangan AC, mengontrol tekanan air pada pompa, menjaga kecepatan pada motor pada kipas, sampai mengatur level cairan di dispenser atau tangki air. Jadi penerapannya sangat luas, dari rumah tangga sampai pabrik besar. Dan yang keempat, memberikan respon cepat dan akurat terhadap perubahan. Sistem kontrol bisa segera menyesuaikan jika ada perubahan, misalnya kulkas akan otomatis menyalakan kompresornya kalau suhu di dalam naik terlalu tinggi, lalu mematikannya lagi ketika sudah cukup dingin. Yang kelima, stabilitas sistem bisa dijaga dengan baik. Kelebihannya terakhir, sistem kontrol membantu menjaga kondisi tetap stabil. Bayangkan kalau kita menggunakan dispenser air dan kita harus mengatur suhu dispenser air panas secara manual, pasti sangat susah menjaga suhu air tetap pas atau stabil. Dengan sistem kontrol, suhu itu bisa stabil secara otomatis. Kemudian kekurangan dari sistem kontrol. Walau sistem kontrol banyak kelebihan, nah sistem kontrol ini juga tidak lepas dari kekurangan. Nah, yang pertama, tuning parameter PID yang tepat. Kalau salah, sistem bisa lambat atau tidak stabil. Nah, dari sistem kontrol ini butuh pengaturan yang tepat atau setelan yang sesuai. Kalau salah atur, hasilnya bisa lambat, tidak stabil, atau error. Misalnya sensor suhu di dispenser rusak, maka air tidak akan pernah mencapai suhu yang diinginkan. Kemudian tidak ideal untuk sistem yang non-linear atau sangat kompleks. Nah, sistem kontrol lebih cocok dipakai pada sistem yang sederhana. Kalau sistemnya non-linear atau punya banyak variabel yang saling mempengaruhi, kontrol sederhana saja biasanya tidak cukup. Kemudian bisa menyebabkan overshoot, melebihi set point jika setting tidak tepat. Contohnya ketika kita menyalakan dispenser air panas, suhu mungkin sempat lebih tinggi dari set point sebelum akhirnya stabil. Nah, itu yang disebut overshoot. Dan keempat, lebih sulit digunakan jika ada gangguan besar atau perubahan kondisi sistem secara drastis. Kalau kondisi berubah terlalu cepat, sistem kontrol sederhana bisa kesulitan menyesuaikannya. Misalnya kipas angin otomatis yang menggunakan sensor suhu ketika terlambat merespon kalau suhu ruangan naik secara drastis. Kemudian yang terakhir yaitu tidak cerdas, hanya berdasarkan error, tidak bisa mengambil keputusan seperti kontrol modern, misalnya Fuji Logic atau AI. Sistem kontrol hanya
bekerja berdasarkan error, yaitu selisih antara nilai target atau nilai aktual. Artinya ia tidak bisa berpikir atau membuat keputusan sendiri seperti sistem kontrol modern berbasis kecerdasan buatan. Dan kesimpulan, yang pertama, sistem kontrol itu sangat penting untuk menjaga kestabilan, efisiensi, dan keamanan dalam berbagai proses baik di rumah tangga maupun di industri. Kedua, komponen utama set point, sensor, controller, aktuator bekerja sama agar output sesuai dengan target. Semua ini bekerja sama agar hasil yang diinginkan bisa tercapai dan tetap stabil. Kemudian PID control merupakan metode kontrol yang sederhana, efektif, dan banyak digunakan di dunia industri, mulai dari dispenser air, kulkas, kipas, AC, hingga mesin-mesin industri lainnya. Keempat, meski memiliki beberapa keterbatasan, PID tetap menjadi pilihan utama karena mudah dan fleksibilitasnya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa sistem kontrol merupakan dasar dari banyak teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Tanpa sistem kontrol, hampir semua perangkat modern tidak bisa bekerja secara otomatis dan efisien. Terima kasih. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.